selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansi selaku MC yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman jangan bosan ya, ingat saya ada di sini terus. Untuk selanjutnya kita ada sambutan dari Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD DKI kepada Bapak Ahmad Jubair Lubis. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman panitia yang telah bekerja keras siang malam sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Yang keduanya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman adik-adik pelajar. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti muncul kreativitas baru ya. Dan kedepannya hadir sinias-sinias muda yang bisa membangkitkan kelesuan perfilman nasional, insya Allah, amin. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya cuma berharap dengan adanya kegiatan ini akan muncul ide-ide baru, terus juga kepekaan terhadap lingkungan apa yang ada di sekitar kita, gitu kan. Sehingga yang ke depan kreativitas itu bisa dimunculkan ke publik gitu. Tidak banyak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Jubair Lubis. Nah, di sini kan pasti nanti kita bakal nge-review filmnya ya. Ada 6. Jadi nanti dari setiap sekolah ini persiapkan 1 perwakilan untuk nge-review, menceritakanlah kembali dari isi film itu. Jadi siapin dari setiap perwakilan sekolahnya ini SMA 1, 42, 49, 51, 97, dan 48 untuk perwakilannya. Nanti kita kasih waktunya itu 1-2 menit untuk menjelaskan kembali tentang film pendeknya yang teman-teman udah buat. Di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis film pendek dari SMA 1 Jakarta. Di film ini bercerita tentang anak remaja yang baru memiliki KTP, berniat untuk memilih dalam pilkada nanti. Nah, di dalam suatu perkumpulan remaja ini pasti banyak pro kontranya. Ada yang tidak peduli dengan politik, ada yang peduli dengan politik, ada yang bermacam-macam pilihan dengan politik. Nah, di sini dijelaskan ragam-ragam macam remaja dan politik. Saya kira itu aja sih sinopsisnya. Ya, di sini pemeran utamanya bernama Bayu atau nama aslinya Ilman di situ. Dan pemeran-pemeran pembantu asli lainnya, tetapi kita hanya fokus kepada pemeran utama. Alur cerita ini memiliki alur cerita yang mati. Hanya sekedar remaja dan politik.
Nah, pesan yang disampaikan dengan film ini adalah remaja juga harus peduli pada politik. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, terima kasih ya Zaki. Jadi, silakan duduk. Nanti kita bakal, teman-teman sih bakal bareng-bareng bahas ini itu seperti apa. Oke, masih dipersiapkan. Oke, ya kita tonton bareng-bareng nih untuk SM. Lama banget tuh, Bay. Dari mana? Bikin KTP, kelurahan. Udah punya KTP, mau siapa sih, Bay? Ada deh pokoknya. Alah, sekarang mah yang pasti-pasti aja. Apaan? Nih, Bay, mending lu coblos nomor 3. Dia orangnya tuh pintar, rapi. Dan juga, dia sama pasangannya itu udah klop. Ih, apaan? Mending lo milih yang satu lagi. Kenapa? Nih, gue kasih tahu ya. Orangnya tegas, auranya bersih. Dan yang paling penting, Apaan? ganteng. Yeay! Yeay! Ih, rese banget sih nih orang. Gue nulis status apa di komennya apa. Udah berasa paling tahu politik aja dia. Semalam mau ceritain aturan. Udah, terus aja lagi komenin. Biar bokem tuh orang. Siapa sih? Itu loh si Arfi. Api. Lah, bukannya lo satu tongkrongan sama dia? Emang, tapi kalau udah masalah politik, gak mandang teman. Lah, kok dia malah bawa-bawa urusan moral sih? Ya, antrenin aja, ribet banget. Sama teman putus. Bentar lagi kan coblos nih. Lo milih siapa? Kalau gue sih milih yang banyak pilihnya aja. Kalau gue sih milih keluarga gue aja. Mereka pilih apa ya, gue ya pasti aja. Kalau gue malah beda. Keluarga gue selalu jelek-jelekin pilihan gue. Ya jadi bulan-bulanan dah kalau di rumah. Woi. Hei, Dan. Lu nongkrong sini juga. Lu ikut coblos gak? Ikut, Pak. Coblos siapa? Ada deh. Pokoknya jangan sampai nomor 3 ya. Temenan lagi deh. Aduh. Kenapa lu, Don? Nusuk gua. Lobang. Kita nggak lucu. Lalu milih siapa kemarin? Gue. Golput. Ya, lo aja golput. Kenapa sekarang lo protes? Kalau lo milih, kan pilihan lo nanti. Siapa tahu bisa bener masalah-masalah kayak gitu tuh. Gue malah dramain. Udah ya, gue itu. Koran beritanya pilkada terus pada kampanye aja pada manis-manis semua. Nah, betul. Ini giliran udah pada kepilih aja pada lupa sama orang kayak kita. Ya, jangan pesimis lah, Bang. Kita kan bisa milih mana yang benar-benar sesuai dengan diri kita sendiri. Deh, dulu bisa dengerin orang Jakarta aja bukan, KTP-nya Wonogiri, mending mencuci sono. Iya, mas. Nah,
Sebentar lagi kan pesta demokrasi. Kita akan memilih kepala daerah secara langsung. Mari kita manfaatkan momen ini untuk memilih kepala daerah yang sesuai hati nurani kita. Jangan tergiur karena uang, janji manis, apalagi hasutan orang. Yang paling penting, kita harus memilih kepala daerah yang jujur, berintegritas, dan yang pasti tidak korupsi. Jangan golput. Ayo nyoblos. Bye, cucian udah numpuk. Kapan mau dicuci? Ya, Mak. Baik, lanjutkan nih. Ya, tepuk tangan dulu untuk SMA 1. Itu yang jualan kopinya anak SMA juga? Bukan? Oh bukan, kayak anak SMA-nya pura-pura jadi tukang kopi. Oke, untuk tadi kita udah tonton untuk SMA 1 ya. Selanjutnya kita dari SMA 42 untuk perwakilannya. SMA 42. Mana sih? Ya. Depan dijelasin. Jadi di video yang kami buat ini ada 2 pemeran, yaitu Arik sama Rehan gitu. Tapi di videonya kita nggak menyebut nama. Nah, inti dari video ini sebenarnya jadi ada seseorang yang sedang membaca berita tentang pilkada gitu. Terus dia belum punya pilihan nih, dia bingung harus milih siapa karena ketiga kandidat itu menurut dia bagus gitu. Terus tiba-tiba ada orang datang gitu, kayak stranger lah ya mereka berdua. Terus yang satu ini ngasih tahu ke orang yang baca berita ini, dia ngasih tahu kalau kandidat yang bagus itu begini gitu. Itu aja sih. Juga cuma sehari sih karena hasil videonya juga pendek banget gitu. Cuma yang bikin agak susah mungkin karena kita nggak bikin naskah sebelumnya gitu ya. Jadi kita improvisasi aja gitu sesuai ide yang tiba-tiba muncul aja gitu. Seiring jalannya cerita gitu. Iya. Tes. Kayak kita bakal saksikan nih nonton bareng di SMA 42. Sudah siap? Lagi ngapain bro? Ini loh lagi liatin buat yang pemilu besok Februari ketika ada DKI. Oh, ngomong-ngomong, lu milih siapa bro? Aduh, nggak tahu nih. Gue bingung ini siapa. Loh, kenapa bingung? Ya sebenarnya sih semuanya program kerja bagus, tapi gimana ya? Gue masih bingung aja gitu loh. Mau milih siapa? Oh, gini bro, gue kasih saran sama lu. Pilih pemimpin itu, lihat dari sifatnya. Harus bisa adil sama rakyat, jujur, dan bisa bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Itu, intinya itu, semua kembali kepada rakyat. Iya sih. Tapi gue juga kalau lihat dari track record dari 3 calon itu sih emang bagus semua, nggak ada yang jelek. Kalau gitu, lo harus bisa nentuin mana pemimpin yang program kerjanya mengutamakan rakyat. Jadi, lo udah tahu dong harus milih siapa? Setelah dengar saran lu tadi, gue jadi tahu harus milih siapa. Bagus lah kalau lo udah tahu.
Tes. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk SMA 42. Dia itu singkat tapi ngena maknanya. Oke. Terus selanjutnya kita dari SMA 49 untuk perwakilannya bisa maju ke depan. Selamat siang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Rita Christine dari SMK Negeri 49 Jakarta. Saya akan mereview ulang tentang sinopsis dari film yang telah kami buat. Jadi ceritanya ada satu anak remaja yang baru saja mempunyai KTP gitu, yang udah bisa ngikutin pemilu. Jadi di sekolahnya itu ada praktek pemilu. Nah, sebelumnya dia bimbang karena di dalam praktek pemilu yang dilakukan di sekolahnya mereka punya 3 calon. Setelah itu dia karena jadi baru banget gitu, baru mengerti tentang pemilihan umum, jadi dia agak bimbang gitu mau pilih yang mana. Nah, setelah dia bimbang, dia bingung, dia jadinya flashback gitu ke orang tuanya, ingat pesan-pesan orang tuanya. Jadi dia harus milih yang sesuai hati nuraninya dan pilih pasangan yang memang benar-benar terbaik gitu ke depannya. Gitu aja sih sebenarnya. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk SMA 49. Oke, kita akan nonton bersama-sama. Sudah siap? Oke. Jadi dong. Jadi dia nggak tahu tuh malamnya jam berapa. Habis maghrib aja ini. Jualan tuh niat, cari duit niat dong. Tahu gimana sih? Kalau jualan gini terus gimana mau maju lu? Oi, gua gak mau malu sini. Tutup, bilang dia ini. Masa tutup sih? Tutup. Ah, lapar juga kita nih. Mau? Makan juga. Caranya kalau udah berapa? Pek tunggu. Kenapa dah? Yang pemilu itu? Ya kenapa? Gue sih kalau nggak nyari tenar mah popularitas gue males dong kayak gitu. Di apa nyari popularitas? Iya, gue nyari popularitas doang. Teman. Nggak tahu gue sih lu. Gue aja ketangkep lagi gini enggak? Lu kandidat kan? Lu gak usah belaga nanti. Gue yakin lu gak bakal menang. Gue pasti banyak yang milih. Ngerti gak lu? Cabut sana. Awas lu. Gimana? Nanti pun dia kan. Jangan pakai mata dong, masih. Ini nggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Woi, lo berhenti lo. Kenapa? Ya lihat dong. Dia yang salah, jangan nyalain mata. Sengaja bantuin kek. Lu nggak dengar kawan gua ngomong apa tadi? Dia yang salah. Gak usah ngegas dong, Bre. Songong nih. Biasa aja dong. Woi, lu yang nyala dong. Lu yang Jauh, gue yang salah, gue minta maaf. Lu awas lu. Politik, gak penting. Kalah. Ya si topik nih.
Makasih ya tadi udah bantuin gue. Iya nggak apa-apa, selalu aja. Ya gue mau duluan, gue buru-buru. Ya hati-hati ya. Makasih ya. Dah. Kok lu gak masuk kelas sih? Masih bingung, belum ada yang cocok sama kriteria aku. Emang kriteria kamu itu kayak gimana? Kayak Selalu gunakan semua indramu untuk memilih. Karena setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ketika kamu merasa tak ada pilihan, sebenarnya kau sudah berusaha untuk memilih yang pas untukmu. Carilah yang menurut kamu pantas untuk dipilih. Dan biasanya yang terpilih akan berusaha untuk memantaskan diri. Pilihlah yang baik juga tegas, karena perlu pemimpin yang tegas untuk menegakkan kebaikan dengan sebenar-benarnya. sekarang aku Kayak tepuk tangan untuk SMA 49. Wah, itu puisinya bagus banget. Oke, terus selanjutnya kita dari SMA 51 untuk perwakilannya bisa maju ke depan. Suara masa depan. Kita tobat pilihannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deol Pareja, saya sutradara dari film Suara Masa Depan. Di film ini menceritakan tentang seseorang yang baru pertama kali melakukan pemilihan daerah gitu. Nah, dia di situ dibingungkan oleh saran-saran dari beberapa orang di sekitarnya. Nah, di film ini saya menggunakan konsep penyutradaraan realis. Jadi di situ dibuat make believe gitu. Dibuat semua orang tuh percaya dengan keadaan keluarga ini gitu. Kayak gitu. Terus dari konsep penataan artistiknya kita membuat itu realis juga, kita buat suasana ruang kehangatan, ruang tamu yang sangat hangat dengan keluarga gitu. Terus juga shotnya itu kita menggunakan repetisi shot, yaitu pengulangan adegan tapi ada intensitas cerita gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, kita akan saksikan bersama-sama film pendek dari SMA 51. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan merubah Jakarta menjadi kota yang hijau, nyaman, tentram, serta memberikan pelayanan kesehatan gratis, terutama untuk lansia secara merata dan tidak ada perbedaan antara warga kelas bawah dan warga kelas atas, khususnya untuk warga Jakarta. Kalau 16 Jakarta pasti sip. Mending itu dia aja tuh, udah ganteng, baik, ramah lagi sama warga. Nggak kebayang tuh Jakarta kalau punya gubernur yang adem. Organisasi tersebut. Kalau kita milih gubernur mah, yang penting bisa majuin Jakarta, biar kita nggak diremehin sama orang daerah, terus orang luar negeri tuh. Udah lah Bu, daripada lu bingung mau milih siapa,
Mendingan lu kayak gua kalau gak usah milih. Si budi kecil kuyup menggigil dingin tanpa jas hujan. Gak salah mulu parah. Gue sih disimpang. Agak masuk suara lo maksudnya. Suara begini Dare. Di simpang jalan. Oh, ini mah peringatan biar orang-orang pada nggak golput. Ngomong-ngomong, lu pada milih siapa? Gue sih milihnya yang bisa memajukan pendidikan di Jakarta. Oh, kalau gue sih milihnya yang hasil kerjanya udah kelihatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau gua mah kagak milih, kagak ada ngaruhnya sama hidup gua. Dari dulu sampai sekarang Jakarta masih sama-sama aja. Ya, lu mah emang gak jelas. Biarin lah. Nih, kasih kenapa pilih besok, tapi pilih yang benar ya. Iyalah, pada ribet-ribet banget milih. Buat apaan milih orang yang gede janji doang? Jangan ikutin abang kamu tuh. Terserah kamu mau pilih siapa kek. Yang penting kan bagus ke depan buat Jakarta. Sayang tuh suara kamu kalau nggak milih di pilkada ini. Lebih baik milih pada golput. Tuh, dengerin kata Babe lo. Jadi kalau besok milih yang dia bilang, yang ganteng ya, yang ganteng. Lah, emang bapak kurang ganteng lo gimana bu? Alah, bapak mah ibarat makanan tuh, udah expired, tau nggak? Udah expired. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sampai geng. Mas Lau biasa. Guru, biasa. Anak guru doi. Makanan Kurkur lah. Bray. Ngomong-ngomong, gue penasaran banget nih. Pilkada besok, kira-kira siapa yang menang ya? Gue juga kurang tahu nih, semoga aja nggak ada orang kayak gini. Ya, gue juga milih kali. Masa? Ya, milih buat nggak milih siapa-siapa. Ya, ada kan? Ada boleh. Gue nyanyi lagi ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Bu, lu ada season nggak? Ada di tas. Yalah, lu ngapain ngeliatin kertas begituan? Gue kasih tau nih ya, pas gue seumuran lu, gue seneng banget yang namanya nyoblos pertama kali. Pas dia kepilih nih, kerjanya gak ada yang benar. Daripada lu buang-buang waktu, mendingan lu tidur aja deh di rumah. Yaudah gue balik ke kamar gue ya. Kalau kita milih gubernur mah, yang penting bisa Jakarta tadi shit. Kalau gue sih milihnya yang hasil kerjanya udah kelihatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kerjanya gak ada yang benar. Daripada lu buang-buang waktu, mendingan lu tidur aja deh di rumah. di pilkada ini. Mau kemana lu rapi banget? Lebih baik memilih bang daripada golput. Satu suara itu penting.
Tepuk tangan untuk SMA 51. Bagus banget. Itu kakeknya siapa ya? Dia mau loh diajak situ. Oke, bagus banget nih untuk SMA 51. Selanjutnya ada dari SMA 97. Untuk perwakilannya bisa maju ke depan. 9. Oh, ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farhan, perwakilan dari SMA N 97 Jakarta. Tema film saya adalah vlog. Ada yang tahu vlog? Video blog. Jadi vlog itu adalah suatu cara kita menyampaikan tentang aspirasi kita sebagai tulisan atau daily vlog tentang kejadian sehari-hari kita dalam bentuk vlog. Biasanya kan ada blog, yaitu tentang tulisan. Ini bentuknya vlog, video blog gitu. Nah, untuk skrip kita nggak buat sama sekali. Kita benar-benar pakai on the spot. Kita pakai spontanitas dari anak-anak yang menjadi pemeran di film ini. Yang kalian lihat tuh vlog cuman halo gue lagi di sini, gue lagi makan sama teman-teman gue, enggak. Emang kebanyakan dari vlog-vlog sekarang di YouTube emang seperti itu gitu. Saya juga seorang YouTuber. Dan saya menemukan suatu kejanggalan dalam anak-anak Indonesia sekarang. Kenapa kita gak maju dalam segi politik, segi hukum gitu. Kenapa? Karena anak-anak muda kita terkonsumsi dengan vlog-vlog yang ya cuman Q&A, cuman daily vlog. Kenapa gak kita bikin vlog yang gimana caranya kita memilih pemimpin yang sangat bagus. Pemimpin yang akan memajukan Jakarta dan insya Allah Indonesia nantinya. Di sini kalian bakal tahu gimana proses pembuatan vlog sebenarnya, gimana kita debat dengan satu sama lain, gimana kita menentukan gimana skrip kita pada akhirnya. Dan untuk pesan moral yang dapat dari film ini, tonton aja biar dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marilah kita saksikan film pendek dari SMA 97. Ya, and welcome home. Kalau kalian lihat di video sebelumnya, itu ada beberapa shoot film look. Film looknya itu tuh, kalau kalian notice, yang terakhir-terakhirnya ada chatan gue pribadi sama teman gue tentang Pilgub 2017. Dan sebelum itu ada poster, kalau kalian notice. Jadi itu sebenarnya intro di film pendek gue yang bakal gue ikut sertakan dalam lomba festival film pendek SMA Jakarta. Di situ kita tugasnya itu cuma buat campaign gimana kita nggak golput, gimana kita harus memilih gitu loh, dan itu juga sebagai media pendidikan bagi anak muda gitu. Jadi konsep film gue standar, gue cuma mau nyari beberapa orang yang emang mereka udah punya pilihan buat Pilgub 2017-nya. Jadi kayak gue pribadi, nama gue Abdullah Farhan, gue seorang YouTuber dan gue seorang editor, dan untuk Pilgub 2017 gue udah punya pilihan. Nama saya Abdul Majid, jabatan saya sebagai Divisi Keamanan Tidak mengandung unsur B97. Untuk Pilgub 2017 saya sudah punya pilihan. Nama gua Ramki Nana, gua sebagai pelajar, dan untuk Pilgub 2017 gua sudah menentukan pilihan. Nama gua Rizky, gua sebagai pelajar, untuk Pilgub 2017 gua udah nentuin pilihan. Lu ngapa? Ini gue lagi ngedit, terus noise-nya berisik banget. Banyak suara luar gitu. Lu denger deh. Oh iya, keren banget. BTW sejak kapan suka politik lu? Bukan gitu, kita kan sebagai anak muda, kita juga harus jangan golput lah. Iya sih benar. Soalnya bikin campaign biar orang-orang gak golput. Oh iya, BTW jadi ngevlog gitu.
Kita telepon temen-temen dulu deh, gue mandi dulu ya. Pakai mandi. Guys, bisa kumpul nggak? Ya, makasih udah datang ya. Ini vlog selanjutnya. Nah, gue ingin ini. Kriteria pemimpin yang baik. Apaan tuh? Kayak gimana? Ya, jadi kan kita kan mau ke Pilgub 2017 nih. Nah, gue mau ngasih tahu ke orang-orang yang nanti nonton vlog gue gimana kriteria pemimpin yang bagus, jadi mereka gak golput gitu. Ya, laptop aja. Buka. Sip. Kriteria gimana? Ini teman-teman. Apa? Ketemu tuh? Gue dapat nih 10 kriteria yang baik. Boleh. Lihat, pakai baik-baik. Ganteng. Ini harusnya. Enggak, ini nih, kalau menurut gue ini enggak, duh. Emang kenapa? Memelihara orang lain itu lebih kayak cenderung mengendalikan. Bukan. Memelihara orang lain tuh dalam arti kita kan tugasnya sebagai pemimpin, sebagai pengurus. Jadi kita tuh bisa bertanggung jawab buat ngurus masyarakat kita. Ngerti nggak? Ngerti sih, tapi kalau misalnya pakai kata-kata kayak gini, terlebih kayaknya tuh gubernur lebih mengandalkan warga. Setuju. Ini sama poin nomor 9 yang memperlengkapi orang lain. Jadi itu seharusnya memimpin bukan mempengaruhi orang lain, tapi orang kita yang harus introspeksi diri sendiri gitu. Ya kalau menurut gue sih wajar. Kalau menurut gue sih ada benernya juga memperlengkapi orang lain. Kan kadang-kadang orang ada yang udah introspeksi tapi dia nggak berani kayak meluapkan apa kekurangannya dia. Iya. Ini memahami orang lain gak usah tau. Pemimpin tuh tugasnya tuh emang dia ngarahin orang lain, bukan memahami. Kalau dia terus memahami, kapan orang lain mau patuh sama peraturan dia gitu. Kalau menurut gua kemampuan memahami orang lain diperlukan juga. Emang sih pada dasarnya pemerintah membuat aturan yang kiranya membuat negara itu menjadi daerah itu menjadi lebih bagus. Cuman ya emang sih itu artinya memaksa, cuman kita juga memilih pemimpin tuh yang benar-benar mau gitu mendengarkan suara orang rakyat. Jadi emang perlu itu kemampuan memahami orang lain. Gitu sih menurut gue. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang mencintai dan mencintai kelompoknya. Misalkan kalau pemimpinnya hanya mencintai kelompoknya aja, terus gimana kaum yang lain? Ya bahaya juga sih kalau misalnya yang naik tuh pemimpinnya cuma mencintai kelompoknya. Misalnya dia kayak yang naik kaum minoritas. Terus kalau misalnya dia mencintai kaum minoritasnya, dia mau membangkalaikan kaum yang mayoritasnya. Jadi ya, mungkin ganti aja bukan mencintai kelompoknya tapi yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya gitu aja kali. Nggak setuju gue, nyerah. Nggak bisa kayak gitu deh. Oke udah, berarti masing-masing dari kita udah punya pilihan masing-masing kan? Nah kan kalian kan tahu kriteria yang kalian mau kirim mana? Iya. Yaudah sekarang syuting vlog. Oke, setuju. Oke, udah yuk. Hai guys, welcome home lagi dan sekarang gue sama teman-teman gue. Gak apa-apa. Kenapa lo gue jelek banget sumpah. Gue sama teman-teman gue dan gue bakal ngebahas tentang apa? Tentang pemilu lagu. Aku sudah punya pilihan. Ya, jadi kriteria pemimpin yang baik gitu. Jadi kriteria pemimpin yang baik adalah
Oke, tepuk tangan untuk SMA 97. Wow, kamu kok beda banget kayaknya di sini ya. Pembawaannya itu beda banget di sini. Oh, tadi kamu yang suaranya kayak gitu ya? Emang kayak gitu suaranya? Oh, seksi. Oke, untuk yang terakhir nih ada dari SMK 48, benar? Oke, untuk perwakilannya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kirana, perwakilan dari SMK Negeri 48 Jakarta. Film yang kami buat berjudul Kelak, yang menceritakan tentang beberapa orang pemuda yang belum begitu peduli terhadap keadaan politik di sekitarnya. Namun karena perkataan seorang temannya, pikiran mereka menjadi lebih terbuka. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa harus peduli terhadap nasib bangsa kita ke depannya, karena kelak kitalah yang akan memimpin bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita saksikan film pendek dari SMA 48. Apaan sih ini? Pilkada. Di mana-mana bahas pilkada. Padahal nanti setelah kepilih juga sama aja. Perubahan yang dihasilkan juga nggak signifikan. Ya, lagi-lagi pilkada. Liburan dulu apa baru komentar? Enak sih komentar. Kayaknya baru melihat kan. Aduh. Mending lu main PES dah sama gue daripada tidur-tiduran aja. Yaudah deh boleh. Tapi gue pakai Madrid ya. Yaudah nih. Hati-hati, Madrid tuh cupu. Udah lo nggak usah banyak ngomong, langsung main aja kita. Oke. Ya kiper murah belagaan. Anjir. Ya hampir aja. Ya sayang sekali. Gayaan banget sih lu. Nih hampir gol tuh tadi. Hampir nih Ronaldo gua nih liat nih. Ayo gue dapat penalti lo. Gol nih. Wes main mulu nih. Hah? Apaan sih lu ganggu aja? Iya lu ganggu aja lu. Oh iya, lu berdua udah punya pilihan belum nih buat pilkada 2017? Calonnya bagus-bagus loh, bermartabat, dan gue sih yakin kalau dipimpin sama mereka bakal kece nih kota kita. Halah, lu tuh tahu nggak sih gue tuh pusing. Setiap buka sosmed isinya pilkada, TV pilkada, radio pilkada. Lu tuh cuma diiming-imingin sama mereka. Ntar juga kalau kepilih kayak gitu-gitu juga. Kok lu negatif thinking sih? Ini kan demi kota kita juga, biar sejahtera dan biar ada yang mimpin. Seenggaknya ini kan udah jauh lebih baik. Dan gue sih yakin kalau yang mimpin selanjutnya itu nggak cuma janji-janji doang. Kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita harus punya pilihan dulu. Mereka para calon pemimpin juga akan berusaha supaya kota kita ini berkembang dan bisa bersaing di mata internasional. Alah, berisik banget sih lu, Din. Lu pulang maghrib masih cariin aja ngomong-ngomongin tentang politik lah. Udahlah, nggak usah mikirin kayak gituan. Bener tuh apa kata si Nopal. Lagian, apa sih untungnya buat kita? Kalau kita milih nih ya, yang ada malah kita yang nguntungin mereka. Jangan salah ya, lu berdua itu udah dewasa. Harusnya lu tuh mikir gimana cara mengapresiasi kepada para pemimpin. Toh kita juga nantinya yang bakal mimpin di generasi selanjutnya. Lo kesini cuma buat nyeramain kita. Gue tuh udah pusing, Din. Sekarang gini dah, lo mau ikutan main bareng kita atau mau tetap ngoceh? Kalau mau tetap ngoceh, yaudah lo sono pergi aja dah. Ganggu konsentrasi kita aja. Tahu lo, Din. Lo berdua kalau dibilangin terserah kalian deh.
Gue cuma mau bilangin, kalian tuh harus bisa nentuin pilihan sejak dini. Karena kelak kalian berdua tuh bakal jadi pemimpin di generasi selanjutnya. Ya udah deh, gue mau ke perpus dulu. Iya. Apaan sih si Dino? Bikin pusing aja. Jelas. Pal, BTW, gue jadi keinget omongannya si Aldino. Gue ngerasa kalau kita tuh udah mulai tua. Apalagi lu, udah keriput tuh kayak kongkong mukanya. Anjir lu. Gue takut kalau nggak dari dini kita care sama negara sendiri, gimana nasib kita nanti di masa depan. Nih Adul, gue bilangin nih, mending lu makan bakso lu deh. Ye lu, gue kira lu mau nasihatin gue. Iya Dul, gue gak jago ceramah. Lagian lu ngapain sih mikirin kagak penting kayak gitu? Nih ya, kalau emang lu kepo sama gituan, sana dah, lu tanya sama Aldino, jangan ngomong sama gua. Udah buru, makan dah lu, ntar gua makan nih. Iya. Mereka para calon pemimpin juga akan berusaha supaya kota kita ini berkembang dan bisa bersaing di mata internasional. Kenapa sih gue harus selalu kepikiran dengan pilkada? Padahal kan itu nggak menguntungkan sama sekali buat gue. Tapi nggak ada salahnya kali ya kalau gue kepo. Kalau Jakarta kayak gini terus, Jakarta butuh pemimpin yang benar-benar hebat dan punya ide-ide cemerlang nih buat ngomongin Jakarta supaya jadi lebih baik. Dan kayaknya gue tahu siapa yang pantas buat mimpin Jakarta. Gue udah punya pilihan. Ya, tepuk tangannya untuk SMK 48. Wah, dari 6 film pendek ini bagus-bagus banget. Pasti percaya diri dong, harus percaya diri ya. Ya, pastinya. Oke, selanjutnya nih karena kita udah menyaksikan 6 film pendeknya, kita akan ada sesi komentar dari juri. Pengen dikomentarin nggak? Oke, mungkin bisa langsung pada juri, salah satu perwakilan juri untuk mengomentari. Ya. Sini aja deh, karena ininya apa catatannya di sini. Hah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya di sini. Ya. Terus terang ya, secara pribadi saya bangga nih sama kawan-kawan nih, anak SMA sekarang nih. Saya waktu SMA aja saya belum bikin film nih, kalian udah bikin film ini yang membuat saya bangga nih ya. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Terus saya diminta untuk menilai karya-karya kawan-kawan ya. Enaknya jadi juri ini pasti yang saya nilai yang jelek-jeleknya nih. Bukan yang bagus-bagusnya ya. Kalau yang bagusnya karena saya bilang semuanya udah hampir bagus gitu ya.
Karena ini mungkin nanti ada pertimbangan dari kawan-kawan kita semuanya. Tapi di sini saya menilai dari proses editing terlepas dari kaidah-kaidah secara tematik dan estetikanya ya. Karena tematik sangat berpengaruh secara estetika di saat proses editing. Jadi kuat sekali ketika kita mau proses editing itu filmnya memang harus tahu dari apa ya, temanya, penyampaian persoalannya hingga apa penyelesaian itu harus seperti apa di editingnya itu jadi kuat. Nah, ketika kita bermain proses editing itu sangat berpengaruh kreatif gitu ya, sangat berpengaruh kreatif. Jadi ketika kita melihat gambar-gambar yang kurang, ya kreatiflah yang bermain. Ya. Jadi tapi tetap tidak terlepas dari continuity cuttingnya ya. Jadi satu hal yang saya pengen lihat dari pertama SMA berapa? SMA 1 ya. SMA 1 pilihanku pilihanmu. Di sini saya melihat ada gambar continuity cuttingnya itu saat dia jalan yang awalnya itu yang jalan dikasih transisi itu. Nah kayaknya banyak transisi yang mungkin semua kita juga bisa menilai ya mana yang enak digambar di mata itu transisi. Kalau ketika kita kasih transisi itu akan bertabrakan untuk gambar selanjutnya itu kurang enak gitu. Pas ketika gambar selanjutnya muka orang gitu, pas tadi awalnya misalnya saya lagi jalan, terus selanjutnya gambar itu muka orang, itu kan ketiban gitu ya. Terus audio kayaknya juga kurang, tapi mungkin saya dikasih informasi karena waktunya kali ya. Itu seperti itu. Nah terus kayaknya banyak gambar banyak efek-efek transisi. Nah, perlu, saya juga dulu ya masih nyumi-nyumi ngedit itu transisi, saya suka kasih transisi, tapi transisi itu juga ada maknanya gitu. Kalau transisi apalagi tadi ada fade in fade out ya, fade out itu saya melihatnya kayak lagi bercerita fade out lagi, fade out lagi, fade out lagi ya, itu ya. Jadi sedikit mengurangi transisi lah kalau saya bilang. Nah terus ada lagi dari SMA 42 ini juga, ini 42 yang lagi di mana ngobrol di ini ya, di kolam berenang. Nah itu juga stok gambar kurang karena semakin kita banyak gambar itu akan menghidupkan proses editing ya. Jadi ya proses editing ini memberikan benar-benar memberikan ruh kepada film gitu. Kalau stok kurang sebanyak-banyak mungkin elemen-elemen memang kita masukin, audio, efek, suara itu akan menjadi sinergi, akan menjadi enak dilihat gitu ya. Jadi saya lihat sebetulnya film yang dibuat pendek yang saat berenang itu kalau dia gambarnya padat, entah dibaca koran di shoot, matanya atau apa, mungkin akan lebih enak lagi mungkin kali ya yang saya lihat. Tapi udah oke kok, itu udah berani bermain film pendek, tapi cuman hanya kurang ininya aja kemasannya ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong, adem banget nih. Terus tadi SMA berapa? 42 ya, sekarang 49 ada gambar kepotong. Ya kayak hal kayak gitu juga harus diperhatikan ya. Gambar-gambar kepotong misalnya kayak adegan, saya lihat tadi ada adegan di kantin, dua-duanya ngobrol tapi yang sebelah sini yang di depan malah kepotong nih orangnya nih, bibirnya aja kelihatan itu. Nah kayak hal gitu juga harus diperhatikan. Nah terus ada gambar yang ketabrak, orang lagi jalan habis berantem atau apa tuh jalan, kameranya ketabrak tuh kalau saya perhatikan tuh ya. Untungnya nggak jatuh kameramennya ya. Jadi itu benar-benar si editor ini harus peka. Jadi kalau mungkin ya di proses syutingnya ketabrak, di editingnya nih jangan sampai ditunjukkan gitu ya. Nah ada yang saya suka yang gambar vlog, yang bikin vlog ya, video vlog itu sebetulnya memang lagi tren ya di YouTube vlog. Sebetulnya ini gaya-gaya pas dia ngomong sendiri itu harusnya main kreatif gambar nih.
entah dikasih efek. Ini kan kayak cutting-cutting gitu kan, emang lagi ngetren gaya-gaya cutting, tapi nanggung itu. Entah, saya sering banget ngeliat video-video vlog, dia lagi jalan, maksudnya lompat-lompat begitu, itu akan lebih keren lagi dipaduin sama suara. Tapi itu udah bagus sekali ya, saya lihat udah berani. Cuma kekurangannya pas saya main di saat pemilihan diskusi itu nanggung. Mau dibikin dramatik, musiknya nih musik drama nih, tapi diskusinya nih kosong, nggak dibikin slow, nggak dibikin apa gitu. Jadi gambar yang enak dilihat itu kalau semua perpaduan elemen, gambar, audio, efek bermain itu akan lebih kuat ya. Jadi ada berapa yang terakhir awalnya musiknya udah enak, itu juga penonton juga ikut tertarik nih, udah enak nontonnya. Jangan ada gambar kosong banget, nggak ada apa-apa sampai awal sampai habis, itu adem gitu. Pokoknya kita bisa menilai kalau gambar yang enak memberikan kita itu untuk terus menikmati. Tapi kalau kita udah sedikit noleh atau kita udah enggak ini, itu udah kelihatan gambar kurang menarik ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa film itu sekreatif mungkin kita masukkan semua elemen gitu ya. Ada efeknya, ada satu yang saya suka, itu ada di saat film bridgingnya pas dikasih musik slow gambarnya di slow mo, terus gambarnya ada kuat banget, detil-detil matanya close up, itu kreatif banget gitu. Kan hal-hal kayak begitu perlu memang dibutuhkan rajin, dari proses produksinya juga harus ngajin, pindahin kamera atau apa, dan proses editingnya juga harus jeli lagi, karena memang banyak pengamat film bahwa di proses editing ini memberikan ruh pada film. Jadi si editor ini bertanggung jawab untuk memasukkan elemen mana yang kuat. Kalau si editor ini salah memilih gambar, film ini akan jadi nggak kuat gitu. Kalau gambar yang dilihat nggak kuat tapi dia memasukkan yang misalnya kayak tadi gambar di slow mo terus diberi efek musik, itu saya ada beberapa hal saya seneng gitu. Terus digabungin antara audio sama tadi yang berapa tuh digabungin sama suara-suara. Wah, itu asik banget, itu saya suka banget ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin saya bukan mulai secara produksi, saya secara editingnya aja. Mungkin kawan-kawan semua sekali lagi saya menyampaikan bahwa kalian sudah hebat kok ya. Ya, oke, tepuk tangan untuk SMA Jakarta ya. Mungkin dari saya mengamati dari segi proses editing, ada Bapak Wahab dari teknisnya ya, dan Pak siapa? Mas udah. Ada lagi gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau panjang lebar ya. Gue cuman mau semua semangat dalam bikin videonya. Banyak kejanggalan sebenarnya, kalau gue mau kupas tuntas banyak kejanggalan dari scene direction, lompat sini sana. Dari coloringnya, audionya, kalau gue bahas habis semua waktunya, ya kan? Tapi semangat dulu buat film pendek Jakarta. Oke, sutradaranya juga oke, tapi harus dimatengin dalam segi pengambilan gambar, itu aja. Segi pengambilan gambar harus dimatengin. Jangan dari beberapa shot gue perhatiin banyak mempunyai idealis dalam shot, my shoot, my style, ya kan? Ya kan, gaya shot gue, gaya gue, ya kan? Jangan seperti itu. Kita ini buat lomba harus benar-benar buat lomba. Oke, sekian aja. Oke, thank you, semangat terus ya. Selamat sore kawan-kawan. Tadi udah disebut ya bagaimana kemudian bagian secara editorial, editingnya seperti apa, kemudian sedikit disinggung soal sinematografi. Aku tidak punya ilmu di dua tempat itu, tetapi aku akan melihat bagaimana enam karya ini dari bagaimana pemeranan kawan-kawan. Tadi ada yang menyinggung soal realisme. Realisme itu soal meyakinkan, make believe, betul. Apakah betul kita yakin dengan apa yang Anda perankan? Itu adalah soal penting dalam film. Apalagi kalau kita bicara soal teater, itu adalah dua hal yang berbeda tapi ada irisan yang sangat kuat sekali. Dan iya, kawan-kawan bisa melihat satu demi satu dari 6 karya tadi,
mana yang paling meyakinkan, benar-benar nggak punya pilihan atau pura-pura nggak punya pilihan, ada macam-macam. Nah, kami bertiga akan berantem sebentar sebelum nanti mengumumkan siapa yang akan menjadi juara. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih atas komentar dan masukannya. Jadi udah pada tahu nih salahnya di mana, apa yang diperbaikin. Wah, banyak banget ilmunya. Pasti deg-degan kan siapa yang menang. Nanti di sini bakal discuss untuk mengumumkan juara 1, 2, dan 3. Jadi sekarang berdoalah. Kayak pusing gak nih pada juri? Pusing gak? Pusing, oke. Nah, setelah lagi kita memberikan waktu untuk kepada juri untuk siapa pemenangnya, kita akan ada hiburan lagi. Ada yang mau dihibur gak? Pada nyanyi-nyanyi bareng lagi nih. Biar gak tegang, aduh gue menang gak ya, gue gak menang gak ya. Mungkin kita yang lagi prepare nih. Oke. Nanti kalau yang tahu pas rekrut bangun kita rame-rame ya, kita goyang sama-sama biar refresh. Jadi nggak mikirin siapa yang juara. Kita yakin kok di sini semuanya pada juara. Mungkin kalau misalkan belum juara tahun depan ya, doain aja. Mau beri dengan kota ini atau tinggi song-song terlalu lebih high. Mau beri dengan kota ini atau tinggi song-song terlalu lebih high. Ayo bangun dong, say, ha, hey, la 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 si la sol. Ami fa sol la la ti din fa fa. Hey, lebih to the me. Do move for me, elele, 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 la 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 si la sol. Ami fa sol, lele tijin, fa fa, re si do mi, do move for me, re. Manis, mau me, negara kota ini. Ada tinggi song-song terlalu lebih hadika, yeay! Mana goyangnya, yeay, ha! Ayo nih review bareng-bareng ya, ayo kita bangun, ayo, ke kiri, ke kanan, ayo! Putar ke kiri, bola manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Mentok. Sekarang kanan, hey, bola manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, terus ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis, hey. Mau beri negara kota ini ada tinggi song-song terlalu lebih high. Mau beri negara kota ini ada tinggi song-song terlalu lebih high. La 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 lu si la sol, ami fa sol lele tuding fa fa, lebih to the me. Do move for me, elele, la si la sol, ami fa sol lele tuding fa fa, lebih to the me. Do move for me, manis. Mau beri negara kota ini ada tinggi song-song terlalu lebih high. Ayo ke depan sini ayo. Oke. Goyang dulu. Say. La 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 la. Putar ke kiri. Bola manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri mentok, hey. Sekarang kanan, hey,
Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Manis atas ya. Oke, ikutin. Sekarang atas, kaki depan. Nona manis goyanglah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas dan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas manis. Oke, sekarang ikuti lagi. Sekarang bawah, hey. Nona manis duduklah ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah dan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah manis. Tes, selamat sore kawan-kawan. Barusan kami tadi selesai memberikan penilaian yang ya cukup ribut karena kami menggunakan beberapa kriteria yang berbeda. Lalu kemudian pada kenyataannya dari 6 karya ini masing-masing punya ciri khas dan kekuatan. Tetapi akhirnya kita sudah mengambil keputusan. Ada 3 besar yang akan menjadi pemenang. Nanti aku sebut urut dari nomor 3 ya. Nanti mohon dari nomor 3, 2, 1 nanti perwakilan maju ke depan nanti supaya bisa dikebuki rame-rame kira-kira. Oke, sudah siap. Untuk pemenang ketiga ini argumennya adalah menimbang cerita dan pemeranan. Pemenang ketiga ini memiliki bentuk yang paling berbeda dari seluruh finalis. Lalu kemudian film pendek ketiga, juara ketiga ini mempunyai audio musik opening yang pas dengan gambar. Jadi secara sinematografi itu ya seperti itu. Ini mati Mas, tolong dinyalain. Tolong dinyalain yang punya HP siapa ini? Aku nggak bisa baca. BB. Yang pemenang ketiga ini bentuknya berbeda. Judulnya adalah Vlog. Perwakilan silakan maju ke depan. Masih ada kan? Oh ini, silakan Mas, silakan. Bentuk berbeda ini bisa kita lihat. Ada kalau yang lain itu naratif, benar-benar ada tokoh cerita, kemudian dan bla bla bla. Kalau kemudian vlog ini kita lihat dia bukan hanya naratif, ada pernyataan ya. Aku adalah bla bla bla, sekarang aku punya pilihan bla bla bla. Lalu kemudian disambung dengan yang tadi seperti dia akui sendiri bahwa itu tanpa skrip dan lain-lain semuanya natural. Jadi akhirnya yang menjadikan vlog itu beda dengan yang lain secara bentuk. Selamat untuk Anda, juara ketiga. Lalu ini pemenang kedua, menimbang cerita dan pemeranan. Juara kedua ini memiliki cerita yang sederhana, namun kuat merespons realitas hari ini. Lalu juara kedua ini memiliki kejutan cerita di ujung film yang tidak hanya sesuai dengan tema tapi melampaui tema. Tokoh dalam film juara kedua ini bukan hanya sudah punya pilihan namun juga menjadi pilihan. Dari pandangan penilaian proses editing dan sinematografi, juara kedua berani menyuguhkan beragam shoot yang diambil, stock shootnya banyak dan akhirnya banyak variasi gambar. Lalu memberikan audio musik yang sesuai sehingga ada variasi antara gambar dan musik yang enak ditonton. Juara kedua judulnya adalah Kelak. Ada yang bisa mewakili ke depan? Silakan. Oh ini, wah calon gubernur ini. Ya, Kelak ini agak lucu ya. Kalau tadi Anda lihat itu cerita-cerita yang lain 6 itu kan linear begitu kan, maju lalu selesai. Kalau Kelak ini kan dia maju lalu kemudian Mas mati lagi Mas. Kita bisa melihat bagaimana dia memberikan kejutan di ujung bahwa dia tidak hanya bisa memilih, sudah bisa punya pilihan tapi menjadi pilihan, tiba-tiba menjadi calon gubernur yang membawa Jakarta menjadi asik begitu kan. Nah,
Itu kekuatan cerita dan percayalah sebuah film seperti kayak sastra, cerita itu vital gitu dan kelak memenuhi unsur itu. Persoalannya kemudian dari sisi sinematografi masih ada kekurangan. Jadi Anda cukup di posisi 2. Nah, ini yang ditunggu juara 1. Juara 1 ini menimbang kekuatan cerita dan pemeranan, memiliki kekuatan cerita yang selaras dengan tema dan fakta sehari-hari menjelang Pilkada Gubernur DKI. Tetapi memiliki kekurangan pada sisi pemeranan. Dari pandangan penilaian proses editing, gambar cut-to-cut-nya dinamis sehingga enak dilihat. Gambar-gambar yang ditata sangat beragam sehingga membawa alur cerita yang lebih kuat. Lalu kemudian unsur musik dan audio yang kuat pas dengan gambar, tepat, selaras. Kemudian mampu memberikan kesan dan menambah efek dramatik dari cerita itu sendiri. Juara 1 siapa kira-kira? Aku nggak tahu dari SMA mana, tapi judulnya adalah Suara Masa Depan. Silakan maju ke depan perwakilannya. Oke. Wah, selamat ya. Sekarang salaman Mas. Selamat ya. Selamat. Silakan. Mbak MC monggo untuk penyerahan hadiah dan lain-lain. Saya kembalikan. Terima kasih. Makasih. Nah, oke. Hai. Oke, untuk juara ketiga akan diserahkan hadiah dari Bapak Guru Nara Persada selaku salah satu Dewan Penasehat Koordinatariat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta. Untuk Bapak Guru di waktu dan tempat silakan. Juara tiga. Yang juara 3 mana? Yang warna pink. Ya, foto dulu. Maju ke depan. Maju dong, di foto nih. Selamat ya. Oke, untuk juara kedua akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana Festival Film Pendek SMA se-Jakarta. Kepada Pak Billy, silakan. Untuk juara kedua. Ketua panitia ini nyata. Ayo foto dulu. Ini siapa yang mau jomblo nih sama kita nih? Nah, untuk juara pertama SMK 51. Hadiah akan diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta kepada Bapak Ahmad Zubair Lubis. Kami persilakan. Zubair, JJ. Bang. Rekod 3 promosi tuh. Enggak boleh tuh. Oh jangan kalau kayak gini. Oke. 51, MK 51. Oke, terima kasih untuk 3 pemenang. Selamat, dan untuk yang menang jangan kecewa, pasti masih banyak kesempatan di lain waktu. Oke, terima kasih.